Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmawan Nastia dengan NIM 12450100132 dari kelas 3E jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Islam Indonesia masa periode klasik dan dengan dosen pengampu Bapak Firman Nur MSI. Di sini saya akan membahas tentang materi tentang alkulturasi kebudayaan di Nusantara, khususnya Islamisasi pada seni bangunan dan seni hias dalam buku yang ditulis oleh Kak Chandra Sasmita yang berjudul Arkeolog Islamisasi Nusantara. Nah, sebelum masuk lebih dalam, kita perlu tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan alkulturasi itu. Alkulturasi secara sederhana berarti pencampuran dua kebudayaan tanpa menghilangkan unsur dari masing-masing budaya tersebut. Jadi, ketika Islam datang ke Nusantara, budaya Islam nggak langsung menggantikan budaya lokal gitu. Tapi justru berbaur dengan menyesuaikan diri dengan tradisi yang ada di sebelumnya. Dan proses ini, percampuran inilah yang dibikin hasil kebudayaan Islam di Indonesia berbeda dengan yang seperti ada di Arab, Persia, atau India. Nah, kita lanjut. Sekarang kita bahas dulu tentang seni bangun dan arsitektur. Menurut Uka Chandra Sasmita dalam bukunya, bentuk awal alkulturasi bisa dilihat dari struktur arsitektur masjid-masjid kuno yang ada di Indonesia. Contohnya seperti Masjid Demak, Masjid Agung Banten, dan juga Masjid Menara Kudus. Bangunannya memang berfungsi sebagai tempat ibadah umat Islam, tetapi gaya dan bentuknya masih sangat kental dengan unsur arsitektur lokal Jawa yang pengaruh hidup Buddha yang masih melekat di dalamnya. Coba deh perhatikan atapnya gitu ya. Di masjid-masjid awal di Nusantara yang enggak pakai kubah seperti Masjid Timur Tengah, tapi justru memakai petumpang 3 atau 5 mirip dalam bentuk meru dalam candi Hindu gitu ya. Menurut Uka, bentuk ini bukan sekedar estetik, melainkan juga makna simbolis melambangkan tingkatan spiritual atau perjalanan menuju Tuhan. Selain itu, bangunannya juga masih memakai kayu batu bara merah, bukan dari batu marmer seperti di Arab. Menara masjid juga punya ciri khas lokal, misalnya Masjid Kudus yang bentuknya seperti candi Majapahit, yaitu ornamen Hindu Buddha gitu ya, lengkap dengan bata merah dan ukiran kala makara bagian atasnya. Tetapi fungsinya udah berubah, bukan berarti tempat pemujaan, melainkan tempat mengumandangkan adzan. Nah, disinilah terlihat jelas bagaimana unsur lama tidak dihapus tetapi diberi makna baru seperti ajaran yang Islam. Lanjut ke seni hias atau ornamen. Dalam arsitektur dan benda-benda peninggalan Islam di Nusantara, menurut Uka Chandra Sasmita menjelaskan bahwa pola hias menggabungkan motif lokal dengan nilai-nilai Islam, karena dalam Islam ada larangan gitu menggambar makhluk hidup terutama manusia dan hewan. Maka para seniman lokal itu mulai bereaksi dan berpikir dengan membuat pola hias abstrak, geometris, dan tumbuh-tumbuhan. Contohnya kita bisa lihat pada ukiran kayu mimbar, mihrab atau pintu masjid kuno yang ada di Indonesia. Ada motif sulur-suluran, bunga teratai, dan daun-daunan yang berpadu dengan kaligrafi Arab, biasanya berisi Al-Quran, ayat Al-Quran atau nama-nama Allah. Yang menarik di sini, motif-motif sebenarnya sudah dikenal sejak zaman pra-Islam gitu, tetapi setelah masuk pengaruh Islam, maknanya berubah menjadi lebih spiritual. Nah, selain di masjid, seni hias juga muncul pada makam-makam kuno Islam. Batu nisannya sering dihiasi dengan ukiran kaligrafi pola-pola seperti yang ditemukan pada makam Fatimah dan juga Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai. Nah, dari semua contoh itu, Uka Chandra Sasmita ingin menunjukkan gitu bahwa
Islami di Nusantara itu berjalan dengan damai dan kreatif. Islam tidak datang dengan merusak budaya lama ataupun paksaan, tetapi justru menghidupkan nilai-nilai baru yang ada di dalamnya dalam bentuk budaya yang sudah dikenal dengan masyarakat atau beradaptasi dengan budaya yang ada di sebelumnya yang ada di masyarakat tersebut. Alkulturasi ini yang kemudian membentuk identitas Islam Nusantara, Islam yang lembut, toleran, dan berakar kuat pada kebudayaan lokal. Jadi, kalau kita ingin melihat masjid kuno atau masjid hias di artefak peninggalan Islam, jangan hanya lihat bentuknya aja, tetapi pahami juga cerita di balik perpaduan budaya itu. Itulah bukti bahwa perjalanan sejarah Islam di Indonesia bukan sekadar penyebaran agama, tetapi juga proses kreatif membangun peradaban. Oke, jadi itulah sedikit pembahasan tentang alkulturasi kebudayaan di Nusantara, khususnya Islamisasi dalam seni bangunan dan seni hias. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.